Nggak nyangka aja dia nge-reply story kayak gitu. Di zaman sekarang, begitu gampangnya orang bisa tahu kita ngapain atau lagi sibuk apa. Dan itu rentan banget buat dapat komenan dari orang lain. Entah itu komenan yang positif atau komenan yang negatif. Terkadang omongan negatif orang-orang itu ngebuat kita kepikiran sampai susah tidur, susah makan, gak mood ngapa-ngapain. Misal kita ngepost foto di sosial media, terus ada orang yang komen, "Kok kamu gendut banget sih? Rambutmu loh keriting banget. Mukamu banyak jerawat ya sekarang." Post foto gitu, sosokan ngartis, sosokan ngepost kayak gitu, sadar diri dong. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Tapi ada juga sih yang komen kayak gini, "Wih, cakep banget sekarang, gemukan gak kurus kayak dulu. Kamu fotoan kayak gitu di mana sih? Sumpah outfit kamu tuh keren banget. Kamu tuh manis banget, serius mirip artis tapi siapa gitu, serius manis banget." Sekarang orang bisa komentarin hidup kita sesimpel gerakin jempolnya di keyboard. Nggak perlu harus ketemu langsung, tinggal ketik-ketik doang di HP mereka. Era sosial media ini bener-bener ngerubah kebiasaan kita. Terkadang ada orang di sosial media itu komentar kita jelek-jelek banget, pas ketemu kita malah diem-diem doang. Ada juga yang ngomongin kita di belakang di sosial media, tapi pas ketemu kita juga baik-baik di depan kita, cari muka di depan kita. Ya begitulah kehidupan. Zaman sekarang karena banyaknya orang cepet banget kepikiran sama omongan jelek orang lain. Aku kepikiran gimana kalau aku nge-share cara aku supaya bisa masa bodoh sama omongan negatif orang lain. Kali aja caraku ini bisa juga kalian terapin. Karena mau sampai kapan kan terus-terusan dengerin omongan negatif orang lain. Yang pertama, kita nggak bisa kontrol omongan orang lain. Perlu kita sadarin kalau kita nggak bisa kontrol orang mau ngomongin apa. Entah itu mau ngomongin yang baik, mau ngomongin yang buruk. Kita nggak bisa kontrol itu semua. Yang bisa kita kontrol cuman pikiran kita, gimana cara kita ngerespon omongan orang itu. Jadi misalkan kalau ada yang ngomongin kita yang jelek-jelek, kayak ya udah sih gitu, nggak usah terlalu dipikirin. Yang kedua, bedain jenis-jenis kritikan. Menurut aku pribadi ada dua jenis kritikan. Yang pertama, kritikan untuk membangun. Yang kedua, kritikan untuk ngejatuhin. Kita sebagai manusia perlu banget dikritik supaya kita bisa terus tumbuh dan berkembang. Makanya, kalau misalkan ada yang kritik kamu tapi tujuannya untuk membangun kamu, itu kalian dengerin untuk introspeksi diri kalian jadi lebih baik lagi. Tapi kalau kritikannya itu untuk ngejatuhin, udahlah, nggak usah dipikirin. Yang ketiga, kita harus sadar kita nggak nafas dari paru-paru orang lain. Maksudnya gini nih, kita sadar omongan orang itu kita nggak bisa kontrol. Jadinya orang-orang itu mau ngomongin kita kayak apapun ya nggak usah didengerin. Karena kalau kita nggak dengerin pun kita nggak bakalan mati juga kan. Jadi terserah mereka gitu loh, mereka mau ngomongin kita sejelek apapun, seburuk apapun, itu nggak berefek buat kehidupan kita. Itu nggak berefek buat nafas kita. Karena kita nggak nafas dari paru-paru mereka. Tutup telinga aja, fokus sama apa yang kalian kerjain. Selama itu hal yang baik, selama itu cita-cita kalian, pokoknya fokus terus kejar. Jangan sampai omongan negatif-negatif orang itu nyenggol kalian, terus kalian nggak fokus buat kejar mimpi kalian. Karena ini bener-bener hal yang nggak bisa kita kontrol. Cuman yang bisa kita kontrol kayak tadi yang aku bilang, pikiran kita doang. Kita mau respon omongan orang negatif, ya kita bakalan ikutan negatif. Kita mau respon omongan orang yang positif, kita bakalan ikutan yang positif juga. Jadi semua itu balik ke kita. Tapi serius, itu omongan orang tuh bener-bener nggak pengaruhin jalan hidup kita bakalan kayak gimana selama kita nggak dengerin omongan negatif-negatif mereka. Nah itu dia tuh 3 caraku gimana supaya masa bodoh sama omongan negatif orang lain. Kalau kalian gimana? Kalian punya versi sendiri nggak supaya bisa masa bodoh sama omongan negatif orang lain? Kalau kalian punya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kali aja itu bisa berguna buat aku dan orang-orang lain yang ngelihat komentar kalian. Segitu aja videoku kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel aku supaya aku makin semangat lagi buat bikin kontennya setiap harinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, see you!